Suatu hari seorang wanita bernama Mayang mendatangi rumah orang tuanya untuk meminta bantuan. Assalamualaikum, Ibu, Bu, ini Mayang, Bu. Bu, Ibu, kemana sih? Kok nggak ada suaranya? Assalamualaikum, Bu, Ibu. Kayaknya itu suara Mayang deh. Lah, bukannya kemarin dia sudah kesini. Terus sekarang kenapa kesini lagi ya? Bu, Ibu. Bentar nak, nanti Ibu kesana. Ibu lalu pergi menemui Mayang. Ada apa nak? Mayang mau minta tolong, Bu. Di saat yang bersamaan, ayahnya Mayang yang bernama Somad sudah kembali ke rumahnya. Hei Mayang, mau ngapain lagi kamu kesini, Mau minta apa kamu sama ibumu? 3 hari yang lalu kamu minta uang sama ibumu karena anakmu sakit. 2 hari yang lalu kamu bilang katanya anakmu kelaparan. Terus sekarang kamu kesini mau ngapain? Mau minta beras sama ibumu, Masih gak ada uang juga suamimu yang pemalas itu. Memang dasar suami gak berguna. Pak, udah Pak, jangan ribut. Gak enak kalau didengar sama tetangga. Kita masuk aja dulu yuk, ngobrol di rumah. Ayo nak, kita ngobrol di rumah. Enggak lah Bu, Mayang gak jadi. Mayang mau pulang aja. Sesampainya di rumah, Mayang menceritakan kejadian tersebut pada sang suami tercinta yang bernama Joko. Tuh kamu, bapakmu itu selalu aja begitu. Bapakmu itu emang gak pernah suka sama emas. Dia selalu saja menghina dan menginjak-injak harga diri Mas. Mas dibilang gak berguna lah, pemalas lah. Padahal kan Mas itu sudah berkeliling kampung buat nyari pekerjaan. Tapi ya memang belum dapat kerjaan aja. Sialah. Bapak, Bu, Ridwan lapar Pak. Ridwan pengen makan. Udah seharian Ridwan gak makan loh ini. Perut Ridwan sakit Pak. Bu, sakit nih. Ya Allah nak, sabar ya nak. Ibu janji habis ini ibu akan keluar buat nyari beras ya. Kamu yang sabar. Mau nyari beras kemana lagi kamu itu Bu? Ya kemana aja lah Pak. Emangnya bakalan ada yang minjemin kamu? Semua orang di sini tahu Bu, kita ini orang miskin. Kita bisa minjem, tapi gak bisa balikin. Hutang-hutang kita juga banyak di tempat orang-orang. Walaupun begitu, ibu bakalan tetap berusaha Pak. Ibu bakalan keliling buat nyari pinjaman. Mana tahu masih ada warga yang mau kasihan sama kita. Mayang lalu pergi ke beberapa rumah, tapi bukannya mendapat pinjaman, dia justru malah dimarahi dan diminta untuk segera mengembalikan hutangnya. Halo, wis basi, bosok tahu gak? Udah gak percaya lagi saya sama keluarga kamu itu. Mana suamimu itu? Pengangguran lagi. Ya sudah Pak, kalau gitu saya pamit dulu ya. Permisi Bu Resti, saya boleh nggak minjem berasnya Bu? Ya sekilo aja Bu, nggak usah banyak-banyak. Anakku belum makan Bu di rumah. Apa kamu bilang? Kamu itu mau minjem beras sama saya? Mayang, jadi orang itu sadar diri. Kenapa sih kamu itu udah ngutang banyak sama saya? Kemarin telur 4 biji, mana? Udah kamu bayar belum? Belum kan? Awalnya janji 1 minggu lagi mau dibayar. Nyatanya mana? Gak ada kan? Bosok, tahu gak? Mulutmu itu bosok. Oh, arep tak ceceli telek kucing. Sana, udah pergi. Setelah mengalami penolakan itu, Mayang tetap tidak menyerah bro.
Dia lalu pergi ke juragan sembako setempat bernama Bu Ijah. Tapi lagi dan lagi kehadirannya juga mendapat penolakan. Bahkan Mayang yang belum saja mengutarakan niatnya langsung dicaci oleh Bu Ijah. Wah, datang juga nih si beban gak berguna. Mayang, cepetan bayar hutangmu kak. Ampun Bu Ijah, ampun. Saya belum punya uang buat bayar hutangnya Bu Ijah. Makanya suamimu yang gak berguna itu suruh cepet dapat kerjaan. Bukannya hanya malas-malasan aja di rumah. Bu, sakit Bu. Lepasin jambakannya Bu, lepasin. Bu, sakit. Bu Ijah, apa-apaan kelakuan kau ini? Saya tahu istri saya banyak hutang di sini, tapi Bu Ijah harus tetap menghargai kehormatan kami dong. Ya, kalau kamu memang mau dihargai, makanya bayar sini seluruh hutang-hutang kamu. Istrimu itu bukan hanya jadi beban saja di rumah. Kurang ajar. Au! Tolong! Orang ini sudah menganiaya saya. Woi, kurang ajar kamu ya. Udah tahu orang susah masih aja bertingkah. Lu harusnya bersyukur bangsat. Masa dipinjemin sama Bu Ijo, bukannya terima kasih juga lu. Emang gak tahu diri nih orang. Mas, udah Mas. Suami saya jangan dipukulin Mas. Mas cukup Mas. Kami akan segera pergi dari sini. Di malam harinya setelah peristiwa pengeroyokan itu, Joko, kapan ya Bu kita ini jadi orang kaya? Ibu juga kurang tahu Mas. Jadi kalian ingin menjadi orang kaya? Hah? Astagfirullah, Aki ini ngagetin aja loh. Iya Ki, kami bosan hidup susah terus. Kami selalu saja dicaci dan dimaki oleh orang-orang sekitar. Jadi itu memang keinginan kalian. Besok malam kalian pergi saja ke gua Tapanelu yang di gunung sana. Gua Tapanelu cek ya. Gua Tapanelu cek itu. Diingat, otak kalian dipakai ya. Jangan udah miskin tapi gak punya otak. Emangnya kenapa Ki? Kami harus ke sana. Udahlah pergi aja sih, gak usah banyak bacot. Mau jadi orang kaya kagak lu? Katanya kalian mau jadi orang yang kaya. Udahlah berangkat, gas. Gimana Mas? Ya udah deh Ki, besok malam ya saya sama istri akan pergi ke sana. Mayang dan Joko kemudian pergi ke gunung itu dengan hanya bermodalkan lampu lentera saja. Ternyata aki-aki yang kemarin datang juga sudah menunggu kehadiran mereka yang ada di sana. Akhirnya kalian sampai juga. Jadi sekarang kami harus ngapain nih Ki? Kalau kalian mau jadi orang yang kaya, Aki akan memberitahukan caranya. Wah, beneran Ki? Apa itu caranya Ki? Kalian harus masuk saja ke dalam gua itu dan melakukan kontrak dengan siluman babi di sana. Jika kalian berhasil, maka kalian bisa melakukan ritual babi ngepet untuk menjadi orang yang kaya raya. Apa? Ritual babi ngepet? Enggak. Aku gak mau melakukan ritual babi ngepet itu. Udah kamu diam aja ya Bu.
Pokoknya Bapak sudah bertekad akan menjadi orang yang kaya. Bapak gak mau hidup susah lagi. Bapak gak mau harkat dan martabat keluarga kita ini diinjak-injak terus. Pokoknya Bapak akan menjadi orang kaya, walaupun harus mengorbankan apapun itu. Bersujudlah kalian berdua. Siluman babi akan memilih siapa di antara kalian yang akan diberikan kekuatan untuk menjadi babi ngepet. Sekarang kontrak kalian telah resmi dibuat. Mayang, kamu pergilah menjaga lilin yang ada di sana itu. Lilin itu akan menandakan kondisi Joko yang ada di lapangan ketika sedang beraksi melakukan pencurian uang. Pulus. Baik Ki, siap. Dan Joko, mulailah sekarang kamu sudah bisa beraksi mengambil uang semua orang dan harta milik orang-orang yang kaya raya. Joko lalu beraksi. Dia terus berkeliling mencari rumah mana yang akan ia curi uang dan hartanya. Ketika Joko menggosok-gosokkan badannya ke tembok rumah warga, maka saat itu juga semua uang dan harta berharga di rumah warga itu akan menjadi milik Joko. Uang-uang dan harta berharga yang berhasil dicuri akan dikirimkan ke tempat Mayang berada. Wah, banyak sekali uang-uang dan perhiasannya. Hehehe. Banyak sekali uang-uang dan perhiasannya. Hehehe. Loh, semua uangku di dompet kok nggak ada ya? Kemana ini? Kemana hilangnya semua perhiasanku? Astagfirullah, kemana hilangnya semua uangku? Bahkan semua uang yang ada di tabungan lainnya juga nggak ada. Singkat cerita, Joko telah berhasil melunasi semua hutang-hutangnya. Dia juga telah berhasil merubah kondisi keluarganya. Joko kini tinggal di rumah yang mewah dan megah. Bahkan ayah Mayang yang dulu membenci Joko pun kini bangga dengan keberhasilan menantu tercintanya tersebut. Wah, babak bener gak nyangka loh, Jok. Kamu bisa jadi orang yang sesukses ini dalam waktu dekat loh ini. Kayak nggak gimana gitu, nggak mungkin kayaknya. Tapi ya kamu luar biasa, Joko. Ya alhamdulillah Pak. Joko juga tidak pernah menyangka akan jadi seperti sekarang ini. Iya Joko, Ibu bangga. Ibu bangga banget deh rasanya karena dulu telah merestui hubungan kalian berdua. Wah, maksud ibu ini gimana nih? Ibu nyindir bapak kah?
Enggak kok Pak, enggak. Ngomong-ngomong nih nak, kamu ini sebenarnya kerja apa toh nak? Sehingga bisa jadi kayak orang kaya gini dalam waktu dekat lagi. Wah, kalau itu rahasia dong Pak. Nggak boleh ada orang yang tahu ini, Lo kok gitu toh Lele? Ya biar gak ada yang iri dong Pak. Nanti kalau sampai ada yang dengki sama kita gimana? Kan bisa bahaya. Ya juga, bener tuh bener. Singkat cerita, 1 tahun telah berlalu. Kesuksesan Joko dalam merubah nasib keluarganya membuat Joko lupa dengan janji tumbalnya pada sang siluman babi ngepet. Duh, berisik banget sih tuh burung gagak. Banyak nggak ada tempat lain aja buat terbang. Ngapain coba terbangnya di sekitaran rumah kita? Pak, kok ibu jadi takut ya Pak? Takut kenapa sih? Ini kan suara burung gagak Pak. Emangnya Bapak nggak pernah dengar apa tentang pamali burung gagak? Enggak, Bapak gak pernah denger. Dulu ibu aku tuh pernah bilang, katanya kalau ada burung gagak yang terbang di sekitaran rumah pada waktu maghrib, itu tandanya akan ada malapetaka di rumah itu Pak. Ah, yang bener aja kamu. Oh, tolong Bapak, Ibu, ada babi. Pak, anak kita Pak. Ayo kita ke sana, Bu. Loh, kamu ini kan siluman babi. Apa yang kamu lakukan di sini? Ibu, tolong aku, Bu. Tolong. Jangan ambil anakku, jangan. Tidak akan kubiarkan kau pergi dari sini. Kiat! Tidak, jangan pergi. Kembalikan anakku. Sejak kejadian itu, Mayang kehilangan 2 orang yang sangat dicintainya. Yang pertama adalah anak sematawayangnya dan yang kedua adalah Joko. Joko tidak dapat kembali ke wujud semulanya. Dia akan terus menjadi babi ngepet karena berani menentang sang siluman. Dan tamat.